Halo Mera People, di konten kali ini saya mau menunjukkan hobi saya yang selama ini nggak pernah terekspos, yaitu menulis surat. Surat ini tertuju untuk kamu semuanya, karena memang isinya itu hal-hal sederhana yang selama ini saya dapatkan dari apa-apa yang saya kerjakan. Oke, selamat menikmati dan semoga kamu sedikit terinspirasi. Assalamualaikum. Hari ini Rabu 14 April 2021. Aji Barang sedang hujan sejak sore tadi. Momen yang tepat buatku untuk menulis surat tentang hal sederhana yang aku dapatkan secara singkat dalam perjalanan pulang pergi Banyumas Jogja minggu lalu. Kamu tahu, perjalanan kali ini penuh resiko. Bukan karena aku tidak menyiapkan sangu, bukan juga karena takut COVID-19 atau hal-hal membahayakan lainnya. Perjalanan ini beresiko bagiku karena sejujurnya aku tidak menyiapkan niat yang utuh. Terlebih, perjalanan ini bukan hanya tentang diriku sendiri, tapi juga melibatkan tim Omera Pustaka. Kita pasti tahu, perjalanan bersama orang lain tanpa rencana adalah buang-buang tenaga dan juga dana. Semuanya bermula ketika Mas Neo, si suami, yang minta izin untuk pergi ke Wonogiri, bareng sama timnya Amaranet. Salah satu tim, namanya Ardi, tapi kita sering panggil dia Kabayan, sedang berduka karena bapaknya mengalami gejala stroke. Mas Neo cerita dengan cukup dramatik kalau bapaknya itu sudah sepuh dan tinggal berdua bersama istrinya saja. Dan semenjak sakit beberapa kali bapaknya itu jatuh. Dia cerita hari Sabtu malam, minta izin berangkat itu hari Minggu malam. Jadi momen dia cerita itu antara minta izin dan memberi informasi. Selesai Mas Neo cerita, dia juga akhirnya memberi alternatif untuk aku dan anak-anak ikut juga. Oke, jadi aku langsung mikir cepat. Pikiranku berputar pada dua pilihan. Gak terlalu berminat untuk ikut karena jauh, pasti akan capek. Anak-anak apalagi. Tapi gak pengen juga ditinggal ngurus anak-anak sendiri. Hasil mikir kurang dari 2 menit adalah, oke, aku ikut, tapi berhenti di Jogja. Pinjam satu mobil lagi biar nggak kesepian, aku mau ngajak tim Omera. Dan keputusan itu akhirnya deal. Minggu malam sekitar jam 9 kami berangkat. Semua tim Omera ikut, nggak ada yang absen. Sempat mereka tanya ke Jogja agenda apa. Aku jawab sekenanya aja, ya nanti kita buat kopdar penulis Omera sambil bikin konten Omera Trip. Dari jawabanku ini sangat terlihat jelas tidak ada visinya, tidak ada kepentingannya, tidak ada perencanaan yang matang, dan bisa saja berubah sewaktu-waktu. Sehingga ditangkap sebagai sebuah pesan, ya udah yang penting kita senang-senang aja oleh kita semua termasuk saya. Sekarang mau otw ke Malioboro. Halo Mbak. Dia penulis Oscar. Tonton Novita, ditonton. Mbak Novita. Masa kalian tahu ya, Mbak Novita udah punya anak yang jomblo tuh, yang di sudah saatnya kau musik yang sebelum kita ke Malioboro, kita mampir dulu oleh-oleh dulu buat orang-orang di rumah. hingga kini masih Jadi kita udah selesai beli oleh-oleh buat orang-orang di rumah. Mana oleh-olehnya? Mungkin kamu juga pernah merasakan kalau beberapa di antara kita ada yang suka berjalan tanpa arah sekali. Misalnya ketika sedih, ketika gabut, atau ketika pengen jalan aja. Kita memutuskan untuk pergi, tapi menyerahkan sepenuhnya pada kaki untuk melangkah dan hati sebagai petunjuk arah. Bener nggak? Nah, perjalanan semacam itu memberikan kita dua pilihan. Kalau nggak tersesat, ya menemukan tempat baru atau pengalaman baru. Ingat ya, dua hal itu adalah pilihan. Dan sebagaimana pilihan, kita punya wewenang untuk menentukan. Sejak awal, dalam perjalanan ke Jogja, aku merasa tergoda untuk berpikir bahwa aku tersesat. Gimana enggak ngambil waktu jam kerja Omera, bikin konten sekenanya, bikin janji dengan teman di Jogja pun dadakan tanpa kepentingan yang jelas. Beberapa rencana juga akhirnya tercancel. Aku tersesat pada keinginan semu dan kebingungan. Tapi sore itu, di jam-jam terakhir berada di Jogja, aku melamun.
Kebetulan waktu itu Jogja mendung, gerimis, dan teman-teman lagi pergi jalan ke Malioboro. Melamun kemana-mana, merenungi ketersesatanku. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah kenyataan bahwa aku sepertinya nggak tersesat-tersesat amat. Meski berjalan tanpa arah, tapi aku menemukan bahwa aku seneng dan bahagia. Pergi bareng tim Omera yang seru, kita belum pernah pergi ke luar kota dan nginep satu kamar. Melakukan perjalanan bersama mereka tanpa agenda pekerjaan ternyata membahagiakan hati, menimbulkan perasaan yang mungkin bisa disebut sebagai bagian dari hubungan persaudaraan, bukan hanya rekan kerja. Yang kedua, meskipun di Jogja ini kami tidak melakukan pekerjaan yang terkonsep dan terencana, tapi setidaknya pergi ke Jogja memberikan aku gambaran tentang biaya, konsep, dan apa-apa saja yang perlu disiapkan kalau nanti kita jalan keluar kota lagi. Karena memang ada ide yang lagi berkeliaran di otakku tentang program Omera Trip ke beberapa kota untuk menemui penulis dan melakukan proyek di sana bersama penulis itu. Semoga ide yang melayang-layang ini bisa terrealisasi di dalam dunia nyata. Sekarang aku tahu betapa pentingnya segala sesuatu dimulai dengan niat yang utuh. Tapi sangat penting juga menutup segalanya dengan sebuah refleksi.